Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support channel B Story. Kali ini saya pengen berbagi ya mengenai tanaman cabai. Yang mana channel ini hanya mengisi sebuah konten-konten yang mana itu saya yang hanya belajar mengenai tanaman cabai ya teman-teman. Selain hama belalang, bekicot, lintah, dan juga faktor karena bahan pupuk kimia yang kemudian layu karena overdosis. Salah satu yang terberat hamanya itu adalah ayam. Ya. Kalau kita tidak sabar, kita bisa menyulut emosi ya teman-teman. Ini sudah saya tanam semenjak biji. Setelah tumbuh seperti ini, habis dimakan ayam ya teman-teman. Apalagi kita itu hidup di tengah-tengah desa dan menyikapi tetangga yang tidak ada pengertiannya sama sekali. Padahal saya lingkungannya sudah tertutup seperti ini ya teman-teman. Tapi tetap ya, yang namanya hewan ayam itu tidak ada otaknya ya. Ini merasa sia-sia ya teman-teman. Merasa sia-sia menanam semenjak biji, kemudian sudah berusaha dan upaya agar menjaga cabai ini, bibit cabai ini, tapi ternyata masih tetap kecolongan juga ya teman-teman. Karena kesibukan saya di luar menanam ini cabai, rutinitas cabai, karena kelelahan dari aktivitas lain selain menanam cabai, akibatnya seperti ini ya teman-teman. Padahal saya tutupin nih ya. Jadi buat teman-teman yang sedang menanam cabai di lahan perumahan, kemudian hidup di tengah-tengah kerumunan banyak orang, tetangga yang punya piaraan hewan, ayam terutama, yang sabar-sabar aja ya teman-teman. Seperti saya pengen nangis melihat kayak gini. Cuma mau gimana lagi ya teman-teman. Mau saya racunin, bahaya juga akibatnya. Jadi kalau bisa teman-teman juga yang punya tanaman cabai di lahan rumah, kemudian hidup di tengah-tengah desa, harus wajib ya ekstra sabar untuk menyikapi hal ini. Oke teman-teman, ini tidak apa-apa, kita hanya bisa sabar saja, pasrah. Rezeki itu bisa kita cari dimanapun, di arah manapun, di usaha apapun. Yang terpenting jangan fokus di satu usaha. Karena apa? Begitu mengecewakan seperti ini, kita sakit hati ya teman-teman ya. Jadi selain layu karena kemarau panjang ya teman-teman, kemudian karena overdosis obat juga, jadi kita menanam cabai ini harus sabar teman-teman, harus stand dan harus bisa memahami perilaku
tanaman cabai ini, karena merawat apa yang kita tanam itu memang tidak luput dari serangan-serangan hama lain ya teman-teman. Apalagi ini musim kemarau sangat panjang, terik panasnya matahari bisa menyebabkan keringnya daun dan layu tanaman. Oke teman-teman, nanti kita share kembali tanaman cabai saya, karena ini sebuah realita kehidupan. Jadi kita harus sabar, banyak-banyak sabar. Ini tagihan PAM tiap bulan 100.000 ya teman-teman. Belum lagi kita kalau misalkan beli pupuk yang harganya mahal, kemudian tiba-tiba tanaman cabainya rusak ya, karena kita menanamnya itu di tengah-tengah desa. Saya orangnya nggak mau urusan sama orang lain, cuma ya bagaimana, ini adalah sebuah realita kehidupan. Kalau kita nggak sabar ya kita yang pusing. Jadi biarkan saja prosesnya sampai mana, biar proses tersebut ada yang atur sendiri ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu pakai urusan dengan tetangga. Jadi sabar aja ya teman-teman. Sakit hatinya bukan karena pengeluaran untuk bayar tagihan PAM atau membeli pupuk ya teman-teman. Sakit hatinya itu sudah berbulan-bulan saya rawat, kemudian tiba-tiba rusak begitu saja ya. Oke teman-teman, ya jangan tersulut emosi, kita sabar aja. Apapun yang kita tanam ya, apalagi kita menanamnya di tengah-tengah desa, mau tidak mau harus menerima sebuah kenyataan yang pahit seperti itu ya teman-teman. Selain hama belalang, bekicot, lintah, dan hama-hama lainnya, dan perilaku penyakit lainnya, seperti itulah fakta yang harus kita kuat-kuatkan emosinya ya teman-teman. Nah itu aja ya teman-teman video kali ini. Semoga teman-teman itu bisa mempersiapkan dari awal untuk menanam tanaman cabai ya di lahan rumah. Kecuali memang teman-teman jauh dari kerumunan tetangga dan bisa jadi aman atau juga tidak aman hama teman-teman. Yang penting kita sabar, mental jangan terlalu emosi untuk menghadapinya. Jadi lakukan yang terbaik, apapun rezekinya tidak ada di tanam cabai, insya Allah masih ada jalan rezeki lain ya teman-teman. Nah, mohon maaf saya sering upload video karena kesibukan lain ya di luar menanam pohon cabai. Karena selain menanam pohon cabai, saya itu merawat tanaman selada ya teman-teman, buat saya kirim ke pelanggan. Nah, jadi ada satu channel lagi yang namanya Kurir Sayuran Indramayu ya teman-teman.
Jadi bukan di channel BW Story aja, channel yang baru cuma hanya beberapa yang saya upload karena kontennya itu di perjalanan untuk mengantar-antarkan ini sayuran selada dan pakcoy, pakcoy ya, pakcoy, pakcoy. Aja teman-teman, terima kasih yang sudah support channel BW Story. Semoga saya tetap selalu share video-video mengenai cabai, jadi akan terus berlanjut ya teman-teman ya, hingga sampai saya bisa bertahan dan memperjuangkan tanaman pohon cabai saya ya di sekitar rumah. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman yang sudah support channel BW Story rezekinya dilimpahkan, amin. Terus kemudian rumah tangganya baik-baik saja dan juga tetangganya akur dan makmur sejahtera semuanya, amin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support.